1 subtema 4. Pembelajaran gabungan untuk pembelajaran 4, 5, dan 6. Sini kita simpelkan menjadi satu pokok bahasan, satu pembelajaran untuk belajar di rumah, kiranya bisa membantu cara perkembangbiakan tumbuhan yang sudah pernah kita pelajari di pembelajaran 1, 2, dan 3. Itu akan kita bahas. Begitu, yang pertama cara alami, yang kedua ada cara buatan. Jadi yang cara alami itu biasanya menggunakan biji, kemudian yang kedua dengan tunas, yang ketiganya nanti akan kita pelajari umbi, yang terakhir akan kita pelajari spora. Jadi ada dua yang sudah kita pelajari, yaitu biji dan tunas sudah dipelajari pembelajaran 1, 2, 3. Sekarang kita akan mempelajari umbi dan spora secara singkat. Biji, ini kita bahas biji berkeping 1 ada dan juga ada berkeping 2. Jadi tidak semuanya berkeping 1, juga tidak semuanya berkeping 2. Yang berkeping 1 contohnya itu adalah salak, ya, salak atau sejenisnya itu seperti pinang, kelapa. Kemudian berkeping 2 ini ada dia kacang-kacangan, ya, jenis kacang atau semangka. Dia akan memiliki biji berkeping 2. Kalau tunas ini ada yang tunas berasal dari pangkal batang, ya, bagian bawah, atau juga yang berasal dari daun seperti cocor bebek. Untuk contohnya bisa kita lihat, ya. Kalau yang dari biji kita bisa contohkan semangka. Ini udah kita buat juga daur hidupnya dari mulai biji sampai ke biji kembali, udah pernah kita pelajari dan buat tugas. Kemudian untuk yang tunas ini ada kita contohkan dari pohon pisang. Pohon pisang ini memiliki tunas di bawah, ya. Tapi kalau contoh lain selain pisang, Pak, ada contoh lain, misalkan cocor bebek itu termasuk, atau juga tebu pun termasuk juga. Jadi semangka ini berasal dari biji cara berkembang biaknya, sedangkan pisang itu akan dari tunas ini, ya, dari tunas. Nggak ada, kalau ada pun bijinya nggak bisa kita tanam, tapi tunasnya bisa kita tanam. Oke, itu adalah pembelajaran yang sudah pernah dipelajari di pembelajaran 1, 2, 3. Sekarang kita akan masuk pembelajaran umbi, ya. Kalau kita bilang ubi, tapi sebenarnya umbi, bukan ubi. Ubi itu nama jenis tanamannya, umbi kelompoknya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, ya. Di sini ada perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang 1, umbi lapis 2, dan umbi akar 3. Jadi kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Jadi dengan umbi bisa kita kelompokkan, ya. Umbi kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok umbi, yaitu umbi batang, kemudian umbi lapis, kemudian umbi akar. Jadi udah umbi batang, umbi lapis, ada umbi akar. Coba kita pasangkan gambar berikut, yaitu kentang, ketela, dan bawang ini masuk mana dia? Umbi akar atau umbi lapis atau umbi batang? Kita pasangkan dari kentang. Coba pilih 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pilihannya itu umbi batang. Ya, ketela, umbi akar, bawang, umbi lapis. Itulah dia pasangannya. Sekarang kita belajar tentang spora. Spora ini pelajaran singkatnya itu tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan yang tidak memiliki biji ataupun umbi, melainkan hanya berupa serbuk yang menempel di bagian belakang tanaman saja, yang bisa dengan mudah diterbangkan oleh angin. Jadi nggak nampak dia, seandainya spora itu sudah mulai cukup usianya akan dibawa angin terbang, makanya spora itu akan tumbuh di mana-mana bisa aja. Contohnya itu apa? Contohnya di sekitar kita banyak untuk paku-pakuan, ya, tanaman paku-pakuan ini. Apa tuh paku-pakuan? Pohon pakis itu banyak menempel di pohon kelapa sawit, ya. Sekitaran kita banyak ini pohon kelapa sawit. Itu adalah salah satu contoh tanaman pakuan. Tanaman yang berkembang biak dengan spora. Kemudian ini ada lumut, ya. Lumut ini paling banyak di tempat lembab, kita lihat sekeliling rumah, mungkin dekat-dekat tempat kayak kamar mandi, di batu-batu dia akan nempel, itu juga berkembang biak dengan spora. Itu terbang, ya, terbang di bawah angin maka akan pindah. Itu cara berkembang biaknya. Kemudian setelah kita selesai membahas tentang ubi dan spora, maka selesai secara alami, maka kita sekarang perkembangbiakan cara buatan. Ada berapa macam? Yang pertama mencangkok, yang kedua stek, yang ketiga tempel mata atau disebut dengan okulasi, ya, okulasi. Yang akan kita pelajari
mencangkok saja. Mencangkok dulu yang akan kita pelajari. Ada lagi Pak secara buatan yang lain? Ada, kultur jaringan namanya, tapi itu nanti. Yang pertama ini aja kita pelajari yang itu tentang mencangkok. Mencangkok itu adalah mengambil indukan dari pohon, ya, pohon yang sudah pernah berbuah. Caranya mengupas kulit batang sampai bagian kayunya. Jadi ya seperti ini, kita kupas, kita bersihkan kulitnya. Kedua caranya itu melapisi dengan tanah basah, kita balut seperti ini. Baru yang ketiganya membungkus dengan plastik, ya, kita bungkus, kita ikat supaya tidak menjatuhkan tanah. Kemudian akar akan tumbuh setelah 1-2 bulan, ini dari atasnya akan tumbuh seperti ini. Yang pertama menyayat, kemudian ini membungkus, dan ini membungkus plastik, dan ini akan tumbuh akar-akar baru. Jadi untuk mencangkok atau pengembangbiakan buatan itu bertujuan untuk tanaman bisa lebih banyak kita dapatkan dengan satu jenis atau satu jenis keunggulan. Misalnya kita pilih buahnya lebat apa, kemudian lebih cepat menghasilkan buah karena kita ambil dari pohon yang sudah berbuah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran di rumah. Tugasnya bahasa Indonesia halaman 181 sampai 182 ada 5 soal, itu dikerjakan seperti biasa. Kemudian untuk PKN nya halaman 185 sampai 186